MJ listeners, kini kita akan beralih dari informasi pertemuan Partai Nasdem dengan Partai Demokrat menuju ke informasi Liga Champion, di mana Inter Milan akan menjamu FC Porto di Stadion Giuseppe Meazza pada leg pertama babak 16 besar Champions 2022-2023. Pertandingan Inter Milan versus Porto ini akan dihelat pada Kamis dini hari 23 Februari 2023 jam 3 dini hari, dan Inter pastinya akan mengincar kemenangan guna dijadikan modal untuk melakoni leg kedua di Portugal. Namun mereka tidak boleh lengah, pasalnya Porto adalah lawan yang kuat. Inter juga lolos sebagai runner-up di grup C di belakang Bayern Munchen, di mana Inter turut andil melempar Barcelona ke Liga Eropa. Sementara itu Porto lolos sebagai juara grup B, di mana mereka mengungguli klub Brugge, Bayer Leverkusen, dan juga Atletico Madrid. Lalu siapakah yang akan memenangi leg pertama 16 besar Liga Champion dini hari nanti? Untuk mendiskusikannya, kami terhubung dengan pengamat sepak bola, ada Erwin Fitriansa. Selamat pagi Bung Erwin. Selamat pagi Mas Febrian. Selamat pagi, sehat selalu Bung ya. Alhamdulillah sehat. Baik Bung Erwin, ini kan Inter dan juga Porto sama-sama menorehkan kemenangan di liga masing-masing. Apakah pertandingan di dini hari nanti ini akan menjadi ajang pembuktian bagi kedua kesebelasan? Ya, buat Inter terutama ya. Inter ini kan mungkin tidak sebanyak Porto deret kemenangannya di kompetisi Liga Serie A ya. Kalau Inter itu 5 kali nggak kalah, tapi ada 1 kali hasil seri. Sementara kalau Porto ini di 9 pertandingan terakhirnya di kompetisi Liga ini selalu menang. Jadi memang Inter lebih up and down. Tapi kan bisa dibilang persaingan di Liga Serie A ini kan sedikit lebih ketat dibandingkan dengan Liga Portugal yang diikuti oleh Porto. Jadi memang Inter pasti akan mengincar kemenangan, apalagi kalau dilihat bahwa malam ini mereka akan tampil di kandang sendiri gitu. Kalau mereka bisa menang di kandang sendiri, bulan Maret nanti tanggal 15 Maret di leg kedua kan mereka bisa punya modal yang bagus sebelum gantian dijamu oleh Porto. Oke, baik. Bung, kemudian ini kan rekor pertemuan kedua kesebelasan menempatkan si ular mengungguli Porto dengan 2 kemenangan, dan nanti Inter akan bermain di kandang sendiri. Apakah Inter akan mempecundangi Porto di Giuseppe Meazza pada Kamis dini hari nanti, Bung? Anda melihatnya bagaimana? Ya, peluangnya cukup besar ya peluangnya. Tapi kalau soal rekor itu kan sebetulnya kalau pertandingannya sudah dilakukan sudah jauh dibanding dari nanti malam, artinya kalau misalnya masih musim lalu masih cukup relevan ya, tapi kalau udah agak jauh pertemuan terakhirnya, pemainnya kan juga sudah banyak yang berubah dari kedua tim. Tapi yang jelas Inter punya tren yang sedang bagus gitu ya di kompetisi Eropa juga. Ketika mereka tampil menyingkirkan Barcelona dari grup ini kan juga sebuah catatan yang bagus sebetulnya. Di grup kan bisa dibilang Inter grupnya lebih keras dibandingkan dengan Porto karena ada Bayern Munchen juga di situ. Inter juga kalah 2 kali di kandang sendiri dan di kandang Munchen kalah ya. Jadi mereka hanya bisa jadi runner up, tapi catatan menyingkirkan Barcelona ini juga catatan yang bagus buat Inter. Dan satu hal sih, Lautaro Martinez striker Inter ini lagi on fire banget gitu. Di pertandingan Serie A, di beberapa pertandingan terakhir dia cetak gol, total sudah 13 gol. Jadi salah satu kunci dari Inter ini bisa dibilang, saya prediksi sih penampilan dari Lautaro Martinez kalau dia dimainkan nanti. Oke. Kalau Simone Inzaghi bagaimana? Sebagai juru taktik Inter masih belum bisa menemukan dua stiker maut karena Lukaku masih dalam performa tidak sebagus di musim pertamanya bersama Inter. Tanggapannya gimana Bung Erwin? Ya, ada beberapa pilihan memang ya buat pelatih Inter Simone Inzaghi. Karena kan di lini depan ada Lautaro Martinez, ada Edin Dzeko sudah cetak 7 gol, ada Romelu Lukaku. Lukaku ini bisa dibilang musim ini nggak terlalu bagus karena dia banyak diganggu oleh cedera. Dan di beberapa pertandingan terakhir sudah mulai bisa ditampilkan, dan di pertandingan terakhir ketika Inter menang lawan Udinese, Lukaku ini sudah bisa cetak gol meskipun hanya dari titik penalti ya, bukan dari open play. Jadi Lukaku sudah bisa main, ada Lautaro Martinez yang lagi bagus gitu, dan juga ada pilihan Edin Dzeko untuk di lini depan. Jadi pelatih Simone Inzaghi
punya apa ya, punya pemain yang bisa dibilang full tim paling tidak di lini depan gitu. Banyak pilihannya gitu. Ada banyak pilihan untuk di Inter. Kita dari Inter sekarang beralih ke Porto, Bung Erwin, di mana juru taktik Porto adalah mantan pemain Inter juga. Apakah ini akan menjadi dilema ketika Conceição kembali ke Maeza dan menghadapi mantan timnya? Ya, Sergio Conceição ini juga apa ya, ada di skuad Inter ketika Inter jadi juara Liga Champions tahun 2010 dan bisa dibilang ini apa nostalgia yang berat sebetulnya untuk Conceição karena datang ke Giuseppe Meazza sebagai lawan. Cuma memang kalau di Liga Portugal catatan Porto ini kan lagi bagus ya, 9 kali menang berturut-turut, dan ketika tampil di Liga Champions juga cukup lumayan ya, meskipun Porto sempat kalah di pertandingan pertama lawan Atletico Madrid, tapi setelah itu langkah Porto sangat mulus ya, nggak pernah kalah lagi, bahkan akhirnya bisa menjadi salah satu tim yang lolos ke babak gugur. Sempat 2 kali kalah di pertandingan awal di Liga Champions karena dari klub Brugge juga kalah ya. Tapi setelah itu mereka menang terus, sama sekali nggak pernah kalah, nggak pernah seri, jadi 4 kali menang. Baik. Dan membuat Porto bisa lolos. Baik, tapi Bung Erwin, ada juga beberapa pemain andalan Porto yang cedera. Apakah nantinya ini anak asuh dari Conceição dapat meladeni La Beneamata di kandangnya sendiri ya, Anda melihatnya Bung Erwin? Ya, tentu berat ya. Kalau ada beberapa pemain, kalaupun pemainnya juga pemain kunci, ini juga bisa mempengaruhi penampilan Porto ya. Dan sekali lagi Porto harus datang ke Italia, datang ke markas dari Inter Milan yang sekarang ada di posisi runner up sementara Liga Italia gitu ya. Di beberapa pertandingan Inter tampil bagus, dan kalau ada pemain-pemain yang tidak bisa tampil di Porto, tentu berat bagi Porto. Baik, untuk kedua klub ini Anda melihatnya bagaimana? Skema apa yang akan diturunkan dalam pertandingan nanti dari masing-masing? Kalau dari Inter sih biasanya 4-3-3 atau 3-4-3 ya. Dengan pemain-pemain, terutama pemain-pemain depan yang masih yang sudah kembali dari cedera, bisa juga dimainkan main pakai 2 striker itu, Lautaro dengan Lukaku atau dengan Edin Dzeko itu. Jadi lini depan ini yang bisa dimaksimalkan oleh pelatih Simone Inzaghi kalau pemain-pemainnya bisa fit semua, seperti di pertandingan terakhir lawan Udinese ketika mereka menang 3-1. Kalau Porto bagaimana? Ya, Porto pasti masih akan mengandalkan Mehdi Taremi di lini depan. Nih, pemain asal Iran ini juga pemain yang cukup produktif ya. Dengan penampilan yang cukup produktif di liga domestik, ini bisa menjadi salah satu kunci bagi Porto, terutama di lini depan. Mehdi Taremi sudah mencetak 11 gol. Ada Galeno juga, pemain asal Brasil, Evan Nilsson juga pemain asal Brasil. Ini pemain-pemain yang juga cukup produktif. 8 gol dan 6 gol sudah dicetak. Jadi kalau mereka bisa tampil, ini juga akan menjadi lawan yang berat bagi terutama barisan belakang Inter ya. Baik, kalau untuk ball possession Anda melihatnya akan ke siapa nanti? Saya cenderung ke Inter sih ya, karena mereka bertindak sebagai tuan rumah. Lebih ke Inter sebagai tuan rumah. Prediksinya terakhir nih untuk Bung Erwin, bagaimana? Siapa yang akan mengungguli? Skornya juga bagaimana Anda memprediksinya? Inter Milan mungkin bisa menang 1-0 atau 2-0. Dibandingkan dengan Porto ya. Baik, kita akan nantikan bagaimana pertandingan keduanya dini hari nanti. Tentunya ini akan sangat seru sekali. Terima kasih sekali lagi pengawas sepak bola Erwin Fitriansyah sudah bergabung bersama kami di MG Radio Network dalam program Morning Traffic. Salam sehat dan juga selamat beraktivitas kembali Bung Erwin.